Nah, gimana teman-teman semuanya? Tepat hari ini bulan Juli 2025. Yang mana sama-sama kita tahu di bulan Juli ini bahwasannya berlakunya POJK nomor 11 tahun 2024. Yang mana OJK telah mengatur lebih tegas lagi tentang regulasi soal pinjaman online atau pindar sebelum memberikan dana kepada calon nasabah. Dan di tanggal 31 Juli nanti OJK mengumpulkan semua data nasabah harus masuk ke sistem SLIK ya. Yang saya bayangkan di sini teman-teman semuanya, sama-sama kita kawal. Ini berpotensi berpeluang kehancuran di pinjaman online ya. Kenapa seperti itu? Sama-sama kita tahu bahwasannya pinjaman online sangat jijik dan sangat marah ketika memberikan pinjaman harus memperhatikan yang namanya SLIK, memperhatikan yang namanya COJK, memperhatikan yang namanya credit scoring, memperhatikan yang namanya skor kredit dan lain sebagainya. Pinjaman online lebih suka dengan yang instan gitu loh. Dia nggak suka yang berbelit-belit. Kita masih melihatkan iklan dari pinjol yang masih mendorong orang-orang untuk memenuhi keinginan mereka, beli handphone atau misalnya untuk ya yang jelas untuk mewujudkan suatu keinginan. Dan habis itu masih banyak iklan pinjol, nomor Anda dipakai berapa lama, cek limit dan segala macam. Karena pinjol tidak penting soal SLIK dan credit scoring. Kalau ini sudah diterapkan di bulan Juli ini, otomatis ini penyesalan besar bagi si pindar. Pindar akan kesulitan untuk mencari nasabah buat ke depannya. Otomatis akan banyak nantinya pinjol-pinjol yang mengembalikan izinnya kepada otoritas jasa keuangan. Teman-teman sudah siap untuk mengawal hal ini untuk ke depannya, dan hati-hati juga teman-teman semuanya. Walaupun OJK mengumpulkan semua data nasabah Galbay sesuai dengan permintaan API kemarin, ini tidak menutupi kemungkinan ancaman makin keras, desakan makin keras dari pinjaman online. Tapi memang seperti biasa mereka tidak akan menyebutkan nama aplikasi, mereka tidak akan menjelaskan secara spesifik mereka dari mana. Yang jelas mereka akan mencoba melakukan penekanan supaya tetap terdorong Anda untuk gali lubang. Nanti teman-teman semuanya, terhitung sejak 31 Juli nanti sampai seterusnya ya, kita sama-sama lihat COJK nomor 19 berbarengan akan dipakai juga gitu loh. Padahal COJK nomor 19 ini harusnya berlaku sejak Januari 2024, tapi ya kita apa boleh buat ya kan. Karena praktek di lapangan ini kurang gitu loh. Dan saya juga sebenarnya saya menantikan satu lagi dari OJK gitu loh. OJK mengatur tentang segi bunga. Berapa besaran bunga yang ditetapkan per hari. Harusnya OJK juga menerbitkan kalau ada pinjol yang nantinya menerapkan bunga melebihi dari ketentuan yang ada, itu nggak usah dibayar aja. Harusnya OJK bikin kayak gitu loh, biar seimbang. Dan habis itu OJK juga membikinkan kalau misalnya masih ada nanti Anda yang meminjam lebih dari 3 ya, itu Anda nggak usah bayar aja. Harusnya OJK seperti itu gitu loh, jangan setengah-setengah. Sekarang kan OJK sudah nih, penyelenggara atau pelaku usaha jasa keuangan sebelum memberikan dana kepada calon nasabah harus melihat SLIK-nya dulu, harus melihat kredit scoring-nya dulu, harus melihat sudah berapa banyak pinjol yang mereka pinjam. Kalau nanti misalnya sudah ada 3 aplikasi yang mereka pinjam, terus pinjolnya masih cair, mereka sudah pernah macet, pinjolnya masih cair, itu bisa nggak itu dianggap bonus aja gitu loh. Gimana buat teman-teman semuanya, setuju nggak gitu loh? Daripada ini kan biar lebih jelas, biar lebih tegas, karena kita akan tahu pengawasan OJK di lapangan sulit ditebak gitu loh. Kita nggak kekurangan aturan kok, cuman kita kekurangan dalam pengawasan. Kita sama tahu OJK dalam mengawasi pinjol ini di lapangan seperti apa gitu loh.
Ya nggak sih? Begitu banyak pelanggaran seperti yang saya sampaikan juga. OJK itu muncul kalau sudah ada kasus yang viral. Tapi kalau tidak ada yang viral, OJK tidak akan muncul. Salah satunya dengan terjadinya komunitas Galbay kemarin. Kan sempat disenggol tuh oleh Afi, dan Afi melapor ke OJK. Afi melapor juga ke kepolisian katanya, ya kan. Karena maraknya gerakan ajakan Galbay pinjol misalnya gitu kan. OJK-nya muncul. Jadi kalau nantinya setelah ini diberlakukan nanti POJK nomor 11 tahun 2024, yang mana OJK mengumpulkan data setiap debitur yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar dan segala macam, itu dimasukkan ke dalam SLIK. Nanti pengawasan OJK di lapangan seperti apa kira-kira gitu loh. Karena pasti akan terjadi pelanggaran yang besar. Karena kalau pinjol tidak melanggar, dia tidak dapat nasabah. Ya. Kalau dia taat aturan OJK, dia nggak akan dapat nasabah lagi nih. Otomatis pinjolnya akan tutup sendiri. Lender pun tidak mau lagi dong. Otomatis lender akan menarik dana mereka gitu loh. Kalau tidak ada nasabah-nasabah lagi, perputarannya sudah mulai melambat dan segala macam, lender pasti akan menarik dana mereka. Ini bom waktu untuk pinjaman online. Mereka akan mati secara pelan-pelan. Otomatis mereka harus melanggar aturan ini untuk mengumpulkan lagi para nasabahnya. Kalau misalnya itu terjadi di lapangan, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? OJK harus terang-terangan ini, biar jelas juga gitu. Soalnya kalau melapor ke OJK responnya lama, melapor AFPI responnya lama gitu loh. Biar masyarakat mengambil kesimpulan sendiri. Misalnya mereka sudah lebih dari 3, pinjaman ke-4, ke-5, ke-6 bisa nggak dianggap itu bonus gitu loh. Biar masyarakat nanti kalau sudah meminjam 3 kali, 3 aplikasi, kalau dia masih dapat pinjaman ke-4, pinjaman ke-5, ya udah itu rezeki mereka gitu kan, sudah ada aturannya. Gimana, setuju nggak teman-teman semuanya kalau hal ini harusnya diberlakukan juga kan, biar menjadi efek jerah bagi pelaku usaha jasa keuangan. Jangan mereka ada nasabah yang sudah meminjam 3 aplikasi, akhirnya pinjaman ke-4 dicairkan juga, pinjaman ke-5 dicairkan juga. Kalau statusnya ilegal ya terserah lah. Ini legal loh. Statusnya resmi di bawah naungan OJK gitu loh. Harusnya OJK langsung aja tuh berbarengan. Ini data Anda, jangan coba-coba Galbay dipinjol. Kalau Galbay Anda dipinjol, data Anda masuk SLIK. Nanti Anda kalau sudah meminjam di 3 pinjol, pinjaman ke-4 tidak diperbolehkan lagi. Kalau masih ada nanti penyelenggara yang mencairkan pinjaman ke-4, pinjaman ke-5, ke-6 dan segala macam, bonus. OJK harus lantang dengan hal itu. Dengan begitu, ada sebuah ketakutan dari pelaku usaha jasa keuangan. Jadi mereka tidak bisa asal-asalan. Takutnya nanti nasabah yang mereka berikan dananya sudah meminjam di lebih dari 3 pinjol gitu loh. Akhirnya mereka sia-sia kan. OJK lantang seperti itu. Saya yakin kalau OJK bikin aturan seperti itu, lewat dari 3, kalau masih ada yang mencairkan dana, itu nggak usah bayar. Saya yakin para pinjol pasti ketakutan. Tapi OJK keluarkan POJK-nya, ada dasar hukumnya di sana gitu loh. Ya, tapi kalau hanya semata di bulan Juli ini pinjol sebelum mencairkan dana harus perhatikan kredit scoring dan bla 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 segala macam yang disampaikan OJK, saya rasa tetap akan terjadi pelanggaran. Karena kalau mereka tidak melanggar, pinjolnya akan menyesal gitu loh. Mereka sulit beroperasi di Indonesia, sulit menemukan nasabah yang benar-benar berkualitas. Karena dari tahun 2016 sampai sekarang itu sudah berapa juta orang yang macet bayar pinjol. Ini data mereka akan diserahkan secara bertahap. Ya, bom waktu. Memperkecil ruang gerak dari pinjaman online. Emang aturan ini nggak bagus bang? Bagus, saya suka aturan ini. Tapi lebih tegas lagi, supaya ada tingkat ketakutan dari pelaku usaha jasa keuangan. Jangan semena-mena di lapangan. Jangan hanya menganggap masyarakat yang salah, tapi mereka juga salah. Sudah tahu masyarakatnya meminjam beberapa aplikasi, dicairkan juga gitu loh. Ya, sudah disampaikan sama OJK, cek SLIK-nya, tapi nggak dicek. Cek credit scoring nggak dicek. Cek fintech data center nggak dicek. Akhirnya apa? Teriak-teriak kalau mengalami rugi. Pinjol, kredit macet mencapai sekian triliun. Selama ini untung mereka tidak pernah dirilis. Ya, saya berharap OJK memikirkan dengan matang hal ini supaya kita bisa membatasi praktek yang melanggar aturan di lapangan nanti. Saya yakin banget kalau tidak ada ketegasan dalam aturan ini, SLIK yang kata OJK, semua data nasabah macet akan dikumpulkan, semua data nasabah pinjol akan dikumpulkan, ini sia-sia.
Ya, prakteknya akan sama. Gimana menurut teman-teman semuanya? Isi di dalam kolom komentar. Karena kalau pinjol mengikuti aturan OJK, mereka menyesal seumur hidup dan mereka akan berstatus ilegal. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Akan bisa lepas dari pinjaman online yang Anda pinjam hari ini, baik itu Anda sudah menyatakan tidak mampu ataupun tidak sanggup, kalau beberapa hal ini tidak Anda hilangkan dan tidak Anda hindari dalam diri Anda yang mengalami telat bayar. Kalian tidak akan bisa lepas seumur hidup gitu loh. Udah, saya jamin itu 100%. Kalian tidak akan bisa melepaskan ini dari diri Anda. Kecuali Anda sudah tiada di atas dunia ini, mungkin Anda bisa lepas. Karena sifat ini saya perhatikan teman-teman semuanya, itu sudah abadi di dalam diri Anda gitu loh. Anda nyaris tidak percaya apa yang disampaikan orang lain. Anda lebih percaya di luar dari substansi yang sebenarnya. Contoh, Anda mengalami telat bayar. Oke, Anda tidak mampu bayar, Anda tidak sanggup bayar. Bukankah problem ini menyangkut soal keuangan? Ya, karena uang Anda tidak ada, karena Anda resign dari tempat kerja, karena Anda di PHK. Tapi yang Anda pikirkan adalah kapan dia sebar data, apakah dia menghubungi di luar Kondar, apakah DC akan datang ke rumah. Apa untungnya problem ini Anda pikirkan? Oh, nama baik bang. Oke, Anda tahu nggak konsep pinjol seperti apa? Sejak awal pinjol ini adalah KTA, kredit tanpa anggunan. Ya, anggunannya di mana bang? Anggunannya harga diri. Semakin kau ketakutan, semakin besar peluang debt collector mengarahkan kamu untuk terjadi gali lubang tutup lubang. Tidak akan bisa lepas. Yang saya lihat sekarang, semua orang yang mengalami telat bayar di pinjol menyatakan tidak mampu bayar pinjol, bukan yang dia cari uang, tapi yang dia cari DC. Ini keluar dari jalur teman-teman semuanya. Ya, apa yang menakutkan dari debt collector? Gak ada. Yang membuat takut pemikiran sendiri. Anda yang memikirkan, Anda yang ketakutan. Bagaimana mungkin Anda bisa lepas dari jeratan ini sementara Anda bertantangan lurus dengan diri Anda? Anda berhadapan langsung dengan pemikiran Anda. Yang memikirkan pemikiran keji dan jahat itu pemikiran Anda sendiri. Yang membayangkan aset Anda akan ditarik dalam otak Anda. Yang membayangkan Anda akan diproses hukum dalam pemikiran Anda. Yang membayangkan selama ini orang sekitar Anda tahu dan Anda dipermalukan sampai Anda bayangkan tempat kerja dan segala macam. Pemikiran Anda. Jadi lawan terberatmu adalah pemikiranmu sendiri, bukan galbainya. Galbainya simpel, sangat simpel. Kenali di awal kenapa Anda minjam pinjol, kenali juga akhirnya kenapa Anda tidak bayar pinjol. Dua-duanya sama. Anda minjam pinjol karena duit Anda tidak ada, Anda tidak mampu bayar pinjol karena duit Anda tidak ada. Berarti masalahnya masalah uang. Kenapa uang yang tidak ada ini menjadi ada aja yang Anda pikirkan? Bagaimana caranya? Yang tidak ada menjadi ada. Kenapa Anda malah memikirkan kapan DC datang ke rumah? Daerah mana yang mau dikunjungi? Sebar data atau tidak? Keluar atau tidak dari Kondar? Kenapa itu yang dipikirkan? Ini sudah lari dari kenyataannya. Kalau hal seperti tadi tidak Anda keluarkan dalam pemikiran Anda, seumur hidup, kan saya sampaikan tadi, sampai berpisah nyawa dengan badan Anda tidak akan lepas dari jeratan ini. Karena Anda tidak terima, ikhlas menerima takdir yang ada hari ini. Ya, harusnya Anda ikhlas dong. Ini takdir jalan hidup yang harus Anda jalani. Ini kenyataan yang tidak bisa Anda pungkir. Oh, saya tidak mau nih terjebak di pinjol. Faktanya Anda sudah terjebak di pinjol. Saya tidak mau nih bang galbay. Faktanya kehidupan mengajak Anda untuk galbay. Apa yang mau Anda elakkan? Terima, tampung. Ya, harusnya kita gentleman dong. Kita jangan menjadi orang yang egois. Kalau kayak gini, egois. Duit pinjol Anda habiskan, Anda tidak mau bayar, dengan alasan duit tidak ada, dengan fakta hidup yang menyatakan tidak mampu, tapi tidak mau menampung resikonya. Kayak mana coba? Apa resiko sebenarnya bang? Ketakutan yang disumbang oleh pemikiran Anda. Itu resiko yang sebenarnya galbay pinjol. Itu resiko paling terberat. Anda akan berlawanan dengan diri Anda sendiri.
Sampai detik ini saya memperhatikan semuanya berhasil. Ya, jadi kalau teman-teman ingin lepas dari jeratan pinjaman online, Anda bisa fokus bekerja dan berusaha, kesampingkan semua ketakutanmu, kesampingkan semua drama yang kalian ciptakan. Ya, jangan terlalu percaya dengan pemikiran buruk yang ada, persetan dengan orang sekitar. Ya, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan hidupmu ya dirimu sendiri. Tidak ada orang lain. Orang lain hanya mengingatkan. Praktek ada di tanganmu. Baik atau tidaknya jalan hidupmu tergantung dari hidupmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan pinjol, jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan dirimu sendiri, rubah jalan hidupmu. Paham, teman-teman semuanya? Nggak bisa Anda setiap hari, Bang, galbe esikes aman nggak? Galbe ada pundi aman nggak? Galbe ada kami aman nggak? Galbe aku laku aman nggak? Aman tidak aman, fakta mengatakan Anda tidak mampu. Oke. Walaupun saya tahu yang Anda tanya aman ini adalah ada DC atau tidak. Hari ini duit Anda nggak ada gitu loh. Anda mau daur ulang seperti apapun, poinnya tetap kembali di awal tadi. Meminjam karena tidak mampu, membayar juga karena tidak mampu. Bagaimana sesuatu yang tidak mampu ini menjadi mampu? Ini PR Anda. Kembali lagi ke awal. Ya, gak bisa Anda hanya sibuk berpikir. Akhirnya kayak tadi yang curhat, malah terjebak dengan jasa-jasa yang tidak jelas, disuruh tanda tangan surat kuasa dan segala macam-macam. Ya, Anda kira si DC itu takut dengan hal-hal begitu? Enggak. Anda kira si DC itu akan berhenti dengan backup-backup yang ada? Enggak ada. Itu hanya penipuan. Enggak ada. Backup data, hapus data, enggak ada. Itu hanya mengelabui diri Anda, memanfaatkan ketakutan yang terjadi hari ini pada diri Anda. Ya, kalau Anda pengen lepas dari jeratan pinjaman online manapun, robah mindsetmu, robah cara berpikirmu, hadapi. Gentleman gitu loh. Kita mampu menyatakan, oke, kita nggak mampu bayar. Berbarengan dengan itu, kita harus siap, saya akan tampung resikonya. Itu yang gentleman namanya. Tapi kalau Anda pengen galbay, tidak ditagih, tidak ditelepon, tidak ada yang menghubungi, tidak sebar data, pinjam aja sama bapakmu kalau kayak gitu loh. Ya nggak sih? Jangan bermain sama pinjol. Ini ranah pinjaman online. Jadi jangan jadi orang egois teman-teman semuanya demi menyelamatkan hidup Anda untuk masa depan gitu. Ya, pergunakanlah pemikiran Anda sebagaimana mestinya. Jangan Anda hanya paksa pemikiran Anda untuk memikirkan hal-hal buruk. Bang, bagaimana bang kalau seandainya DC datang ke rumah, saya nggak ada duit, saya nggak ada ini segala macam. Iya jelaskan, ya kan? Kalau Anda bilangin bagaimana seandainya, ya jelaskan. Dan Anda harus bolak-balik juga pertanyaan itu. Kalau Anda bilang bagaimana seandainya DC datang ke rumah, saya nggak ada uang, tiba-tiba dia teriak-teriak dan segala macam. Coba kita balik, bagaimana seandainya kalau hal itu tidak terjadi? Kan bisa timbal balik kita bikin pertanyaan untuk itu. Kita bikin pertanyaan untuk melatih semangat kita, kita bentuk pertanyaan untuk berpikir positif buat ke depannya. Ini pertanyaan tidak gitu loh. Yang Anda pikirkan hal-hal pahit, hal-hal buruk, tidak pernah Anda berpikir hal-hal yang bagus. Kayak mana coba? Ya, saya paham teman-teman semuanya berada di pada tingkat yang level penyesalannya sangat terlalu tinggi, kebaperannya sangat terlalu tinggi, tapi nggak kayak gitu juga. Kalau Anda mau lepas, robahlah cara berpikirmu. Satu-satunya kekuatan pinjol ada di tanganmu, di handphone. Handphone itulah yang akan mereka pergunakan untuk menekan, untuk mengancam, untuk mengirimkan somasi-somasi dan segala macam. Kalau hal itu sudah tidak ada, udah selesai gitu. Tinggal Anda pelan-pelan bekerja, berusaha, kumpulkan uangmu, nanti negosiasi. Kalau saya sudah bekerja bang, tapi hasilnya juga tidak ada, ya sudah, kita apa boleh buat. Yang penting kita usaha aja dulu. Yang jelas rezeki tahu di mana kita tidak tahu di mana rezeki. Kerja, tugas kita cuma kerja dan berusaha. Ya, yang berusaha aja tidak wajib berhasil, apalagi kalian hanya berpikir. Ya, teman-teman semuanya, aku miris sama kalian semuanya gitu loh. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, ini sudah besok kita sudah memasuki bulan Juli, teman-teman. Jadi setengah tahun 2025 sudah berjalan. Saya tahu banget. Ya, berdasarkan tahun ke tahun yang lalu.
Kalau setengah tahun sudah melampau, bulan 7 dan seterusnya, penagihan akan makin gila. Besar kemungkinan pinjol sudah mulai memakan korban. Desakan akan terjadi. Pengejaran target dari debt collector akan terjadi. Mereka akan berlomba-lomba. Sehingga apapun akan mereka lakukan demi mencapai target mereka tadi. Pikir itu baik-baik teman-teman semuanya. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya hanya semata karena ketakutan yang terlalu berlebihan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Kalau Anda ingin lepas dari pinjol, putus semua komunikasi, perbaiki jalan pemikiran Anda. Ya, tapi tetaplah bekerja, tetaplah berusaha. Nggak bisa Anda hanya mengandalkan berdiam diri, berpikir, sehingga Anda tidak melakukan apapun. Anda akan menjadi orang rugi loh. Contoh kayak gini, Anda dihantui dengan ketakutan. Sudah berapa banyak Anda rugi? Seharusnya Anda bisa bekerja, seharusnya Anda bisa dapat rezeki. Akhirnya karena ketakutan yang terlalu berlebihan, Anda takut keluar rumah dan segala macam. Anda jadi orang yang rugi kan? Nah, dari itulah teman-teman semuanya, makanya saya sampaikan, saya himbau melalui video ini, mudah-mudahan teman-teman semuanya sadar, buka lagi lembaran baru, pikirkan hal itu dengan matang. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, badai pasti berlalu. Yang penting berpikir positif aja, jangan jadi orang yang pesimis. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brownie. Wassalam.